Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kita saat teduh di sini.
ku cintakan selamanya. Yesus, selamanya Yesus. Biarlah pengharapan hanya kepada Dia. Kasih-Mu Bapa, kasih-Nya selaku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Datang kepadamu, biarlah sukacitamu Tuhan pagi hari ini Tuhan selalu ada, senantiasa ada bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan ibadah kami pagi hari ini Tuhan, dari pertama pertengahan hingga akhir ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Kiranya Tuhan sendiri yang menutup bungkus dengan darah suci Tuhan Yesus Kristus. Proteksi pelindungan Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi Tuhan yang siap bersorak-sorai buat Tuhan. Katakan amin. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Kurang semangat saya undang untuk baik berdiri. Ada sukacita pagi hari ini Bapak Ibu Saudara? Amin. Luar biasa, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Kita percaya bahwa Tuhan itu dahsyat luar biasa bagi setiap kehidupan kita.
kesaksian bagi kita semua. Amin. Selama 1 minggu ini ada yang mau menyaksikan kebaikan Tuhan, cinta kasih Tuhan yang Bapak Ibu Saudara alami. Oh, Kak Rian. Cik. Shalom saudara semuanya. Salam. Ini saya mau kesaksian sedikit. Pertolongan Tuhan itu sangat luar biasa dalam kehidupan saya. Amin. Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan saya. Sebenarnya saya itu takut gitu. Kemarin itu sempat kan mau operasi gitu. Hari Rabunya mau operasi, Selasanya udah di rumah sakit. Tapi selama di rumah sakit itu saya rasanya kayaknya hati saya itu gak tenang gitu, takut gitu. Apalagi dibilang dibius total gitu. Ini kalau dibius total bangun gak sih mungkin saya. Sampai saya terus berdoa, ya Tuhan mampukan saya, berikan kelegaan dalam hati saya gitu. Ketika saya di rumah sakit, saya banyak melihat orang banyak yang sakit, banyak yang mungkin berobat gitu, banyak sekali orang yang sakit. Di situ saya melihat bahwa hidup ini adalah sementara. Hidup ini adalah sementara, kita di dunia ini kita cuma sementara. Jadi gunakan waktu yang ada. Ketika kita sehat, ketika kita sakit, kita terus memuji muliakan nama Tuhan. Ketika saya sakit kemarin, sebenarnya ini sudah lama gitu. Tetapi baru saya cek di dokter itu akhir-akhir ini, dokternya bilang itu hidung saya ini bengkok gitu, bengkok. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya gitu. Dulu mungkin waktu kecil saya pernah jatuh, mungkin penyebabnya jadi hidung saya itu bengkok gitu. Jadi dokternya bilang ini kalau dibenarin tulangnya tidak bisa mas katanya. Terus gimana dok kata saya. Dia bilang ini bisa, ada satu cara katanya. Ini tongkanya dagingnya di dalam itu bisa dikempesin mas katanya. Tapi mau operasi dulu katanya. Oke, tidak apa-apa dokter, yang penting saya bisa bernapas gitu. Maksudnya bisa bernapas lega gitu. Katakan kalau orang biasa gitu napasnya dua-duanya gitu. Beda dengan saya itu cuma sebelah doang gitu. Sebelah sini doang, sebelah kiri doang yang bisa kayak plong gitu. Sebelah kanan itu kayak tersumbat kecuali ditekan itu yang sebelah kiri baru bisa keluar anginnya gitu. Dan saya gelisah gitu. Saya tidak mau gitu setiap hari ini. Kalau saya tidak pilek itu tetap tersumbat. Apalagi kalau udah pilek gitu, dua-duanya tersumbat, tidak susah nafas gitu. Bayangkan kalau saudara atau jemaat semuanya kalau sedang pilek itu pasti susah ya. Apalagi saya tiap hari gitu, tiap pagi gitu tersumbat terus gitu. Akhirnya saya pergi ke dokter, dokternya bilang kamu harus operasi. Saya berterima kasih melalui doa jemaat semua tempat ini, melalui oma, opa, jemaat semuanya, teman-teman doanya, operasi saya kemarin itu berjalan dengan lancar. Puji Tuhannya, tidak pendarahan terlalu banyak kata dokternya. Kalau pendarahan terlalu banyak nanti kamu diperban terus katanya. Puji Tuhannya tidak terlalu pendarahan gitu. Saya mengucap syukur kepada Tuhan dan saya juga berterima kasih kepada semua yang sudah menolong saya, terutama Kak Paulus sudah menemani saya di rumah sakit selama 3 hari gitu. 3 hari saya dioperasi di rumah sakit, dia menemani saya, itu terima kasih. Dan saya tidak lupa juga berterima kasih kepada Tuhan yang sudah ada selalu bersama-sama dengan saya, selalu ada di dalam kehidupan saya ketika saya sakit, ketika saya lemah. Dia selalu ada bersama dengan saya, selalu ada di depan saya, selalu menguatkan saya gitu. Ketika saya lemah, saya terus berdoa minta kekuatan daripada Tuhan.
Sebenarnya saya tidak mau pelayanan. Kemarin saya bilang sama Oma, saya lepas Oma, karena habis mungkin efek operasi juga, karena efek bius dan lain sebagainya, saya lepas gitu. Sebenarnya saya mau bekerja kemarin itu, tapi kayak tidak mampu gitu. Saya mau istirahat dulu lah 1 minggu ini. Saya nggak kerja dulu, saya mau istirahat di rumah. Lagi pula saya sudah minta izin di atasan saya gitu. Saya tidak mau pelayanan, saya bilang. Tapi saya pikir-pikir ngapain gitu. Cuman di sini gitu. Kalau saya tidak mampu, saya pakai kursi gitu. Saya ada kursi bisa gitu pelayanan gitu. Saya mengucap syukur saya bisa pelayanan pada hari ini. Itu karena berkat Tuhan saya boleh sehat. Saya percaya saya boleh sembuh total. Saya percaya Tuhan dokter dari segala dokter. Amin. Begitu juga saudara semuanya, ketika saudara punya penyakit, ketika saudara teman-teman semuanya punya masalah, serahkan kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberikan jalan terbaik buat saudara teman-teman. Itu saja kesaksian saya. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kak Rian, kesaksian yang sangat luar biasa sekali. Mungkin ada lagi yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan? Kalau nggak ada, saya undang Bapak Ibu Saudara untuk berdiri lagi. Kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Masih ada sukacita? Kurang semangat, masih ada sukacita? Luar biasa, kita mau bersorak-sorai buat Tuhan. Kita mau bernyanyi buat Tuhan, bahwa nama Tuhan adalah nama di atas segala nama.
kepada Tuhan, kita mau siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Biarlah setiap hati kami Tuhan, ini setiap kerinduan kami Bapa, kami mau datang kepadamu Bapa. Kami yakin, kami percaya Tuhan bahwa setiap kami adalah milik-Mu Bapa. Ini setiap kehidupan kami Bapa. Engkau Tuhan yang menilik setiap hati kami Tuhan. Engkau segalanya Tuhan, setiap kehidupan kami. Layak Tuhan untuk kami sembah.
penuhilah setiap kerinduan hati kami Tuhan. Di hari ini saya bersyukur atas kasih anugerah Tuhan di dalam hidup saya secara pribadi begitu luar biasa, dan saya juga berterima kasih kepada Oma yang sudah mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini itu tidak asing bagi setiap kita. Mungkin sering kita membaca Alkitab, sering kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mungkin di dalam ibadah komsel, youth, anak sekolah minggu. Tetapi pada pagi hari ini saya rindu untuk melalui kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini, itu biarlah menjadi kekuatan, menjadi motivasi untuk kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Ya, kita akan langsung saja buka. Nanti boleh saya minta ditampilkan di depan. Kita buka Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-27. Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Ya. Ya, kita sambil menunggu ya. Haleluya. Mungkin sudah ada ketemu semua? Amin. Haleluya. Saya rindu kita akan baca bergantian. Nah, ini dia sudah tampil. Saya rindu kita akan baca bergantian. Untuk ayat yang ke-24, saya minta dengan kasih Kristus kaum pria. Mana kaum pria? Ada kaum pria? Ya, bukan bapak-bapak ya, tetapi kaum pria. Kalau kaum pria itu semua pria. Terus nanti selanjutnya akan dibacakan ayat yang ke-25, itu kaum wanita. Nanti selanjutnya dan seterusnya bergantian. Amin? Sudah siap? Ya. Kita akan baca mulai untuk kaum pria. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25 kaum wanita. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rumah itu kerusakannya. Amin. Nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, hari ini firman Tuhan saya ambil dari Matius pasal 7 ayat 24 sampai yang ke-27. Saudara, mungkin saudara sering membaca ayat ini ya, tetapi saya rindu, saya mau sampaikan biarlah melalui ayat ini Tuhan ingatkan bagi setiap kita untuk kita menjadi orang yang lebih lagi, orang yang menjadi orang yang bijaksana. Amin. Ya, hari ini saya akan memberikan tema khotbah saya yaitu bagaimana membangun dasar yang kokoh. Ya. Bagaimana membangun dasar yang kokoh di dalam Tuhan. Saya akan memberikan 2 poin. Yang pertama itu buka hati dan dengar firman-Nya. Apa Bapak Ibu? Buka hati dan dengarkan firman-Nya. Ya, buka hati dan dengar firman-Nya. Ayat yang ke-24 saya akan bacakan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya
di atas batu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijaksana itu, tadi ayat yang ke-24 berkata, mau mendengarkan firman-Nya, mau mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang bijaksana mau mendengarkan firman-Nya, melakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Mendengar, melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sering kita mendengar tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi kadang-kadang kita sulit untuk melakukannya itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Tetapi pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali bagi setiap kita, kalau kita mau kita mendengarkan firman Tuhan, itu tidak hanya kita hanya mendengar tok, tidak hanya mendengar saja, masuk melalui telinga kanan, keluar telinga kiri. Bapak Ibu, tetapi hari ini Tuhan Yesus mengingatkan melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, setelah kita mendengar firman Tuhan, kita akan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Dan orang disebut bijaksana, dia mendirikan rumahnya di atas dasar batu yang keras, kuat dan kokoh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tadi ayat yang ke-24 itu dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, dia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Batu itu keras atau lembek Bapak Ibu? Keras. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita membangun rumah, itu pasti dasarnya akan kuat. Betul Bapak Ibu? Ya. Kalau kita membangun rumah, dasarnya itu tentunya akan kuat. Ya. Kalau membangun rumah, dasarnya tidak kuat, kalau ada banjir, ada badai datang, pasti rumah itu akan roboh. Karena apa? Karena dasarnya tidak kuat. Tetapi kalau dasarnya kuat seperti batu yang keras, kokoh, tatkala badai itu datang, angin topan, apapun yang datang, rumah itu akan tetap kokoh. Karena apa? Karena dibangun dengan dasar yang kuat, dengan batu yang keras. Demikian setiap hidup kita, kalau hidup kita dasarnya kuat, yaitu firman Tuhan, otomatis setiap hidup kita akan kuat tatkala badai itu akan datang di dalam kehidupan kita. Kita akan tetap berdiri kuat, kita akan tetap kokoh, kita tidak akan tergoncangkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya 1 minggu ini merenungkan, karena Oma sebelum 1 minggu udah kasih saya WA waktu itu, nak, hari Minggu pertama khotbah. Terus saya bilang, oke Oma, saya siap. Saya berdoa, Tuhan, apa yang harus saya sampaikan? Apa yang Tuhan mau untuk setiap kami? Terus saya baca ayat ini. Dapatlah ayat ini 2 macam dasar. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan itu sangat luar biasa. Firman Tuhan itu bukan hanya untuk Bapak Ibu Saudara, enggak, tetapi untuk saya pribadi juga, untuk bagaimana saya juga hidup kuat kokoh di dalam Tuhan. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, secara rohani Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita memiliki iman yang kuat, teguh di dalam Tuhan. Ya.
Supaya apa? Supaya kita tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah kita dibawa arus ke sana dan kemari. Kenapa? Kalau hidup kita dasarnya tidak kuat, kita akan gampang Bapak Ibu dibawa namanya dengan arus, dibawa dengan namanya diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Tidak ada tujuan. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau Bapak Ibu boleh pernah melihat seorang nelayan di tengah-tengah lautan, kalau ada gelombang, ada angin, pasti dia akan dibawa, diombang-ambingkan. Nah, hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita supaya kita tidak gampang dibawa arus kehidupan di dalam dunia ini. Gampang diombang-ambingkan dengan situasi yang tidak menentu, di dalam situasi yang tidak menentu di dalam dunia ini. Tetapi bagaimana kita mau hidup tetap kuat, tetap kokoh di dalam kehidupan kita, ya. Biarlah kita akan tetap berdiri di atas dasar iman yang kuat dan kokoh di dalam Tuhan, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga mengajarkan bagi setiap kita supaya kita menjadi orang yang berhikmat, berakal budi, serta takut akan Tuhan. Bukan cuma itu aja Tuhan mengajarkan bagi setiap kita. Tuhan Yesus juga mengajarkan kepada kita supaya apa? Supaya kita mendengarkannya dan melakukannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap hidup kita. Kenapa kita mau melakukannya itu dengan segenap hati kita? Kenapa kita mau melakukannya itu dengan segenap jiwa kita? Supaya kita tetap kuat dan kokoh di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita sering mendengar firman Tuhan, tetapi kita mau melakukan itu di dalam setiap hidup kita sehari-hari. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, seperti tadi yang saya sampaikan, biarlah kalau dasar hidup kita itu kuat, ada firman Tuhan di dalam hidup kita, kita tidak akan gampang terombang-ambing dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini. Kita nggak akan gampang untuk kita hidup di dalam dunia ini. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mendengar firman Tuhan dan kita mau melakukan itu di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Untuk poin yang kedua Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setelah kita buka hati dan mendengarkan firman-Nya, dan yang kedua yaitu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi oleh Tuhan, itu sangat perlu sekali untuk kehidupan kita sehari-hari dengan namanya firman Tuhan. Ya, kalau kita tidak melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita? Pasti kita akan gampang dengan namanya terombang-ambing. Kita akan gampang dengan namanya mengikuti arus yang ada di dalam dunia ini. Karena apa? Kita tidak mempunyai iman kita yang kokoh di dalam Tuhan. Mengapa kita harus melakukannya? Kenapa kita harus melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya. Kita akan baca ayat yang ke-26. Ya, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir.
Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tadi yang pertama saya bilang kalau kita mendirikan rumah di atas dasar yang kuat dengan batu yang kuat, keras, otomatis rumah itu tidak akan rubuh. Tetapi ayat 26 ini berkata, kalau kita, setiap kita sudah mendengar firman Tuhan dan perkataannya Tuhan Yesus dan tidak melakukannya, dibilang apa Bapak Ibu? Bodoh. Dibilang apa? Sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ya. Bapak Ibu, kalau kita mendirikan rumah di atas pasir, apa yang akan terjadi? Gampang rubuh. Saudara, kalau saudara pernah pergi ke pantai, di pantai itu pasti banyak pasir. Kadang anak-anak itu suka membuat sesuatu pakai pasir ya. Mungkin rumah-rumahan sudah dibikin dengan bagus, tinggi. Tetapi tatkala ada ombak itu menerpa bangunan itu tadi yang dibangun pakai pasir, apa yang akan terjadi Bapak Ibu? Apa yang akan terjadi? Rusak, sudah tidak berbentuk lagi. Ya, karena apa? Karena dibangunnya melalui pasir, kena ombak, kena angin, yo langsung ikut hancur, ikut ombaknya tadi, ikut air, masuk lagi ke dalam laut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hidup kita dibangun dengan dasar yang tidak kuat, kalau hidup kita dibangun tadi seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, yang terjadi ya hidup kita akan seperti pasir itu tadi, dibawa angin, dibawa hujan, dibawa badai, itu akan ikut dan rusak. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengingatkan bagi setiap kita, biarlah kita hidup kita ini kuat, kokoh di dalam Tuhan. Biarlah hidup kita ini menjadi orang yang bijaksana, gak seperti orang yang bodoh tadi, yang sudah tahu firman Tuhan, tetapi dia tidak mau melakukannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti orang Farisi Bapak Ibu. Orang Farisi itu mereka percaya nggak kepada Tuhan? Percaya, sangat percaya kepada Tuhan. Dia sering menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dia tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Tetapi orang Farisi itu hanya menyampaikan, membuat peraturan dan peraturan. Tetapi apa? Tetapi orang Farisi itu tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Dia pintar Bapak Ibu. Dia sudah hafal, mungkin sudah hafal ini Alkitab, mungkin sudah di luar kepala. Ya. Tetapi dia tidak melakukan itu di dalam kehidupannya. Dia hanya bisa ngomong, bisa menyampaikan, bikin peraturannya seperti ini. Tetapi peraturannya itu tidak dilakukan. Peraturannya itu tidak ditepati, tidak dilakukan di dalam kehidupannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita jangan seperti orang Farisi yang sudah tahu firman Tuhan, tetapi kita tidak mau melakukannya. Kalau firman Tuhan berkata A, ya kita harus ikut A. Kalau firman Tuhan berkata B, ya kita harus ikut B. Sudah tahu firman Tuhan ya A, seringkali kita lari dari firman Tuhan itu. Kita ngikutnya yang ke B. Yang ke B mungkin lebih enak. Ya. Yang ke B itu lebih apa ya? Lebih enak kita lakukan. Kalau yang A ini sulit kita lakukan. Tetapi firman Tuhan hari ini
mengingatkan bagi setiap kita, bagi saya dan saudara, biarlah kita menjadi orang yang bijaksana, yang mendirikan rumah yang kokoh di atas dasar yang kuat. Jadi Bapak Ibu, jangan kita menjadi seperti orang Farisi. Ya. Kenapa? Karena itu Tuhan tidak mau. Makanya tatkala masalah datang, itu kebanyakan orang yang tidak melakukan kebenaran firman Tuhan, mereka akan gampang namanya goyah, gampang jatuh, gampang diombang-ambing dengan situasi yang ada di dalam dunia ini. Ya. Bukan hanya itu aja Bapak Ibu. Tatkala kita tidak melakukan kebenaran firman itu di dalam hidup kita sehari-hari, tidak sedikit banyaknya orang yang sudah percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukannya. Yang akan terjadi itu orang akan gampang dengan namanya goyah. Tidak sedikit juga orang yang akan undur, orang yang akan meninggalkan Tuhan. Kenapa? Gampang meninggalkan Tuhan, gampang pergi dari Tuhan. Yaitu tadi, awalnya dasar imannya itu tidak kuat di dalam Tuhan. Karena seperti pasir tadi yang gampang hilang di bawah arus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang-kadang kita akan lari daripada Tuhan. Ya. Kita mulai merasa merasa pahit kepada Tuhan. Kadang kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kenapa sih Tuhan itu gak nolong hidup saya? Kenapa sih Tuhan itu gak nolong keluarga saya? Kenapa sih Tuhan itu gak nolong pekerjaan saya? Kadang-kadang itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah tahu firman Tuhan, kalau kita tidak melakukan kebenaran firman itu di dalam kehidupan kita, itu yang akan terjadi. Kita akan lari dari panggilan Tuhan. Kita akan merasa pahit, kecewa kepada Tuhan. Kadang kita berkata pada Tuhan, kenapa toh Tuhan itu gak tolong hidup saya? Kenapa toh Tuhan itu gak tolong saya? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari itu Tuhan mengajarkan kita pada saat ini. Kalau kita dengar firman Tuhan, jangan hanya kita sebatas mendengar saja. Jangan hanya sebatas kita membaca firman Tuhan toh, tetapi kita mau actionkan, kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Mungkin gak gampang untuk kita melakukan firman Tuhan, tetapi ada Roh Kudus yang boleh mengajar kita untuk kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mau melakukan firman itu untuk kita berjuang membangun hidup di atas dasar iman yang teguh kepada Tuhan. Saya percaya bahwa setiap kita yang sudah berusaha sebaik mungkin membangun hidup di atas dasar iman dan percaya kepada Tuhan, ya, pasti Tuhan akan menolong kita. Tuhan gak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak. Tuhan akan menolong setiap kehidupan kita. Asalkan apa? Asalkan kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam hidup kita, di dalam pribadi kita lepas pribadi, di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kabar baiknya kita ini
akan disebut berbahagia. Ini Tuhan yang menyampaikan pada pagi hari ini. Kita akan baik, kita akan mendapatkan kabar yang baik, disebut berbahagia jika kita tidak membangun hidup di atas namanya hawa nafsu. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita tidak disebut kabar baiknya berbahagia jika kita tidak membangun hidup di atas hawa nafsu? Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Hidup yang dibangun di atas hawa nafsu pasti akan membawa kita masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Masuk ke dalam dosa, masuk ke dalam jurang maut. Ya, kalau hidup kita dikuasai dengan hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan kita pikirnya hawa nafsu itu bukan bukan sesuatu yang dilakukan oleh suami istri, enggak. Hawa nafsu itu kita tidak menguasai hati kita, pikiran kita sering Bapak Ibu? Sering marah-marah, itu sombong, itu sudah hawa nafsu. Tinggi hati, itu sudah namanya hawa nafsu. Hawa nafsu itu bukan hanya laki-laki dengan perempuan toh, enggak Bapak Ibu. Pikiran kita yang tidak baik, pikiran yang negatif, itu sudah disebut hawa nafsu. Jadi hawa nafsu itu bukan hanya laki-laki dan perempuan, enggak Bapak Ibu. Apa yang kita pikirkan yang tidak baik, kita pikirannya hanya negatif. Mungkin kita melihat orang itu karena saking bencinya, pikiran kita itu ya negatif terus sama orang itu. Itu sudah dikuasai hawa nafsu. Kalau kita dikuasai hawa nafsu, apa yang akan terjadi? Akan terjatuh di dalam dosa, masuk dalam jurang maut. Ya. Tentunya kita tidak mau hidup kita ini dikuasai dengan hawa nafsu. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Jadi hari ini biarlah kita berbahagia, kita yang sudah berusaha membangun hidup di atas dasar iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jadi kita mau melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kehidupan kita sehari-hari itu berarti setiap waktu, setiap saat, setiap menit, setiap detik. Kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Melakukan kebenaran firman Tuhan itu sehari-hari, ya. Bukan kita setiap hari itu ya perlu kita membaca kebenaran firman Tuhan, itu memang perlu. Kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan itu juga perlu. Karena apa? Karena melalui firman Tuhan, melalui kita menyembah pujian, menyanyikan setiap lagu kita kepada Tuhan, pasti kita akan mendapatkan apa? Kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi kita tidak akan gampang namanya kita jatuh di dalam dosa. Mungkin tatkala kita bekerja, gimana tahu masa aku bekerja harus bawa Alkitab? Masa aku bekerja harus memuji Tuhan dengan teriak-teriak? Enggak Bapak Ibu, enggak seperti itu melakukan kebenaran firman Tuhan. Kita melakukan kebenaran firman Tuhan, itu kita memuji Tuhan di dalam hati kita, berdoa di dalam hati kita. Itu sudah melakukan kebenaran firman Tuhan. Semuanya sudah mempunyai namanya HP. Di dalam HP itu sudah ada Alkitabnya. Bisa. Kita nggak perlu membawa Alkitab kemana-mana, enggak Bapak Ibu.
Kita membawa HP. Kalau HP ini tidak pernah ketinggalan. Betul Bapak Ibu? Pernah nggak HP ini ketinggalan di rumah? Pernah nggak? Jarang. Kalau kita suruh bawa kita kemana-mana, kira-kira kayak gimana Bapak Ibu? Males. Kenapa aku kerja harus bawa Alkitab? Kenapa aku sekolah harus bawa Alkitab? Kenapa aku ke ladang harus bawa Alkitab? Saudaraku, Alkitab itu memang perlu Bapak Ibu. Tetapi yang perlu kita lakukan itu kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi kita bawa firman Tuhan itu, taruh firman Tuhan itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Sehingga apapun yang kita lakukan di luar sana, kita bekerja. Kalau bekerja itu pasti banyak yang namanya tantangan, banyak yang namanya godaan. Ya, apalagi kerjanya di pabrik. Kalau di pabrik itu pasti banyak karyawannya, ya. Seperti Kak Rian bekerja di pabrik rokok itu pasti banyak ya karyawannya, bermacam-macam karakter, bermacam-macam sifat, bermacam-macam kelakuannya. Tetapi kalau kita tidak mempunyai dasar yang kuat, iman yang kuat kepada Tuhan Yesus, kita akan gampang mengikuti yang tidak baik. Ya. Tetapi kalau kita punya dasar iman yang kuat, yang kokoh, kita nggak akan gampang Bapak Ibu untuk kita mengikuti hal-hal yang tidak baik. Ya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu Bapak Ibu, tadi saya sudah katakan berbahagia kita berusaha membangun hidup di atas dasar iman yang teguh, yang kuat, yang kokoh kepada Tuhan Yesus. Ya. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus itu sudah menyediakan bagi kita kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal di mana Bapak Ibu? Di surga. Sudah Tuhan sediakan kehidupan yang kekal di surga. Kita sudah pernah Bapak Ibu membayangkan surga seperti apa? Ya seperti di gereja. Pokoknya enak kata Oma. Di surga itu kalau kita membayangkan, kita itu tidak pernah memikirkan hal dunia. Betul ya? Yang kita pikirkan di sana itu hanya sukacita, senang, memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nggak memikirkan lagi namanya dunia. Dunia ini akan terjadi seperti apa? Enggak. Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal, yaitu hidup kita di surga nanti. Kalau kita mau melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari kita mau bangun dasar iman kita kepada Tuhan supaya hidup kita tidak terlepas kendali. Ya, tidak terlepas dari genggaman tangan Tuhan. Ya. Tetapi hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kita mau serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Hidup kita akan dikendalikan oleh Tuhan. Ya. Mari kita mau membangun dasar iman yang kuat, yang kokoh. Supaya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Supaya kita tidak, tadi saya katakan, gampang terombang-ambing. Tidak gampang yang namanya putus asa. Ya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak mempunyai dasar iman yang kuat, yang kokoh, kita akan gampang namanya putus asa. Kita gampang jatuh, apalagi sering terjadi di dalam kehidupan anak muda. Ya. Perhatikan
perhatikan buat setiap kita, perhatikan setiap untuk anak-anak muda. Jangan gampang kita terombang-ambing dengan keadaan yang ada di dalam dunia ini. Jangan gampang namanya kita putus asa. Tatkala masalah datang dalam pribadi anak-anak, anak muda, mungkin putus cinta, meninggalkan Tuhan karena sudah putus asa. Kenapa tuh Tuhan? Kok Tuhan gak mau merestui? Kenapa tuh Tuhan? Aku sudah melakukan firman Tuhan, tetapi Tuhan kok seperti ini? Ya, jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingatkan pagi hari ini secara khusus buat namanya anak-anak muda, anak remaja, anak-anak yang masih sekolah. Mari, biarlah hidup anak-anak akan dikendalikan oleh Tuhan. Ya, jangan kita gampang namanya putus asa. Jangan kita gampang diombang-ambingkan. Jangan gampang kita mengikuti arus dunia ini. Mungkin yang membuat di dunia ini menjanjikan akan enak hidupnya. Iya, memang enak hidupnya. Cuman apa? Cuma sementara. Ya. Tadi Tuhan firmankan berkata kepada kita bahwa Tuhan sudah menyediakan hidup yang kekal, yaitu hidup di surga. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita pada pagi hari ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mau lakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, membangun dasar hidup yang kokoh di dalam Tuhan. Jadi tadi biarlah kita mau buka hati dan mendengarkan firman Tuhan. Setelah membuka hati mendengarkan, kita mau melakukan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin Bapak Ibu. Kita mau lakukan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam langkah kita, di dalam apapun yang menjadi rencana kita, apapun yang menjadi pergumulan kita, apapun yang menjadi persoalan di dalam hidup kita. Libatkan Tuhan, libatkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar. Biarlah dasar iman kita akan terus tetap kuat, kokoh di dalam Tuhan. Amin. Ini yang boleh saya sampaikan pada pagi hari ini kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat yakin melalui kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan, mengajarkan, menasehati kita, biarlah hidup kita terus di dalam Tuhan. Amin. Ya, saya undang untuk pemain musik untuk maju ke depan. Saya rindu biarlah kita akan tetap terhubung dengan Tuhan, dan biarlah firman Tuhan itu adalah dasar kehidupan kita yang kuat, sehingga kita tidak akan gampang untuk jatuh di dalam dosa. Ya, kita mau angkat pujian terhubung dengan Tuhan. Setiap kehidupan kita, kita mau angkat pujian, kasih melayakkan seluruh hidupku. Ku terhubung denganmu. Saya rindu jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita mau renungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang kami dengar saat ini tidak akan berlalu begitu saja, tetapi biarlah firman Tuhan itu akan masuk di dalam hati kita. Kita simpan di dalam loh hati kita yang paling dalam. Biarlah firman itu yang akan menguasai seluruh hidup kita. Dan biarlah firman itu akan menjadi kekuatan di dalam setiap hidup kita.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Amin Tuhan. Tak bisa ku terlepas, kau memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Kasih-Mu layakkan Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidup. Amin Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan. Melakukan setiap apa yang Tuhan inginkan. Di dalam setiap pribadi kami, lepas pribadi Tuhan. Ingin lebih mengenal Kami bawa mengenal Tuhan. Amin Tuhan. selalu melekat Kami mau selalu melekat kepadamu Tuhan. kamu, itulah yang serius Hidup kami Tuhan. yang berdaulat atas. Angkat puji dan Allah dengan kesungguhan hati kita. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Amin Tuhan. Mampukan ku melakukan yang kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, memegang tanganku, ingin lebih mengenal pribadimu. Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Hubung denganmu Amin Tuhan. selalu Inilah kerinduan setiap kami Tuhan. hatimu. Kami mau terus melekat kepadamu. Itulah Kami mau terus melekat dengan firman-Mu Tuhan. yang berdaulat atasku. Hubung denganmu Amin Tuhan.
Biarlah hidup kami terus terhubung kepadamu Tuhan. Biarlah kami terus melekat kepadamu Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu adalah dasar hidup kami Tuhan. Karena firman-Mu yang menjadi kekuatan di dalam sehidup kami Tuhan. Mampukan setiap kami Tuhan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap hidup kami, di dalam setiap langkah kami, di dalam seluruh hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara Tuhan. Tetapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus akan berbicara di dalam setiap hidup kami Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya berikan duduk kembali. Terima kasih untuk Ibu Christine yang telah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Diberkatilah firman Tuhan pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Namun sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta dengan kasih untuk Kak Yosua berdoa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Pada kondisi hari ini Tuhan kami ucap syukur untuk firman-Mu. Sementara kami akan memberikan persembahan Tuhan, kami setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, biarlah setiap persembahan yang akan diberikan sepenuh hati kami Tuhan. Terima kasih, ucap syukur dan berdoa haleluya. Amin.
Tiba saatnya kita akan melihat warta selama 1 minggu. Untuk hari Jumat, tanggal 7 Maret 2025, ibadah komsel di tempat Ibu Angel. Untuk petugas WL, Kak Dilan, dan juga firman Tuhan Kak Ferdinand. Ya. Hari Sabtu ibadah doa pelayan Tuhan di gereja jam 2 siang. Minggu 9 Maret 2025 ibadah raya di gereja jam 7.30 pagi. Petugas Minggu WL Ibu Juarni, singer Kak Ferdinand, Ibu Christine, dan Kak Jeremia. Pemain musik grup Elsa Dehom, kantong persembahan Ibu Piem, petugas LCD Kak Natasha, pelayanan sekolah minggu Kak Rian dan Kak Yosua, doa syafaat Kak Joy. Mungkin pengumuman tambahan belum dimasukkan untuk petugas tamborin Kak Gebi dan Kak Linca. Mungkin ada pengumuman tambahan dari Ibu Gembala ataupun Bu Narti? Kalau tidak ada, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan doa syafaat saya serahkan kepada Kak Rahul, dan doa berkat saya serahkan kepada Ibu Gembala. Kita angkat pujian kiranya Tuhan. Atas berkat-Mu Bapa, untuk kami bisa datang ke gereja itu karena kasih-Mu Tuhan, itu karena anugerah-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, seluruh jemaat-Mu semuanya menerima berkat yang daripada-Mu Bapa. Mereka menerima berkat masing-masing di keluarga mereka masing-masing Tuhan, baik berkat jasmani maupun rohani, bahkan kesehatan ekonomi mereka Tuhan. Engkau berkati Tuhan. Kami mempercaya Bapa, jemaat-Mu semuanya Engkau cukupin Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, kami juga berdoa Bapa untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan, GSJPD Elsa Dehom Bapa. Kami mempercaya Tuhan, gereja-Mu ini Bapa, semakin hari Bapa semakin Engkau berkati Tuhan. Gereja-Mu ini semakin hari Engkau cukupin Bapa dalam aspek fasilitas Bapa, semuanya Tuhan Engkau cukupin Tuhan. Engkau mampukan seluruh jemaat-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Berkati juga pelayan-pelayan-Mu tempat ini Tuhan, baik pelayan mimbar maupun pelayan yang ada di belakang, bahkan penerima tamu Bapa, WL singer, pemain musik, bahkan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Mereka sudah menerima berkat yang luar biasa daripada-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau sudah memberikan kami pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa Bapa. Kami berterima kasih Bapa, karena mereka ingin melayani Bapa dengan sepenuh hati Bapa. Berikan kami hati yang siap untuk melayani Bapa, hati yang rendah hati, tulus, bahkan sepenuhnya mengabdi padamu Tuhan.
Dan kami juga berdoa Bapa untuk gembalamu tempat ini Tuhan, Oma dan Opa terkhususnya mereka Tuhan. Berkati masa tua mereka Tuhan, apapun yang mereka lakukan Bapa, semuanya berhasil Bapa. Kami tahu Bapa di masa tua mereka Tuhan, yang enak-enak saja Tuhan yang Engkau berikan Tuhan. Kami percaya Bapa berkat-Mu selalu mengalir Tuhan dalam hidup mereka Tuhan. Baik berkat jasmani, rohani, kesehatan mereka Tuhan Engkau jaga Tuhan. Jauhkan mereka dari sakit penyakit, anak mereka, cucu mereka, kemanapun mereka berada, Engkau yang menjaga, Engkau yang melindungi Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Tuhan, terkhususnya Tuhan kota Salatiga bahkan sampai ke Kopeng Kenteng sini Bapa. Berkat-Mu terus mengalir Tuhan, kuasa-Mu ada Bapa. Biarlah kota Kenteng ini Tuhan, wilayah Kenteng ini wilayah yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Wilayah yang diberkati Tuhan. Baik tanahnya yang keberkati Bapa. Apapun yang dilakukan semuanya masyarakat Kenteng ini Tuhan, semuanya berkat-Mu Bapa mengalir terus untuk warga Kenteng ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Kenteng ini Tuhan Engkau pulihkan Tuhan. Bahkan banyak orang yang bertobat Tuhan, banyak orang yang memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami rindu Bapa, kedepannya kota Kenteng, wilayah Kenteng ini Bapa bisa wilayah 100% Bapa pengikut-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Bapa. Wilayah yang sangat diberkati bahkan diselamatkan Tuhan. Dan kami juga tidak lupa berdoa Bapa untuk pekerjaan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan, baik mereka yang bertanam, bertani Tuhan, baik mereka yang berternak, bahkan yang punya usaha maupun yang bekerja Tuhan, Engkau berkati mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan semuanya berhasil Tuhan. Apapun yang mereka tanam tumbuh dengan subur Bapa. Apapun yang mereka ternak mereka Tuhan, semuanya sapi, kambing semuanya Bapa, Engkau tambahkan lagi Bapa, beranak, bahkan bisa mereka jual Bapa untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa, Engkau berkati semuanya Tuhan. Jemaat GSCPD El Shaddai Home ini Bapa, kami rindu Bapa ada pemulihan Bapa. Kami rindu Bapa ada terobosan baru di gereja kami ini Bapa. Jemaat-Mu Tuhan, biarlah semakin hari mereka pengenalan akan Tuhan semakin kuat Bapa. Kami rindu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Bapa kami sudah berdoa syukur. Haleluya. Amin. Mari sebelum kita menerima berkat daripada Tuhan, kita akan doa Bapa kami. Mari semuanya bangkit berdiri. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Tetap berdiri, mari kita angkat pujian. Kami memuji kebesaran-Mu. Besar
dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat-Nya. Allah sumber pengharapan kita memenuhi kita semua dengan segala sukacita dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai kita semua, seluruh jemaat El Shaddai pada pagi hari ini menerima berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.